Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fangawan. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa manfaat membeli saham atau investasi untuk sebuah negara. Jadi sebelum saya menjelaskan manfaatnya, sebaiknya saya menjelaskan apa sih saham itu. Nah, saham itu merupakan suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya tadi. Jadi saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut, sesuai dengan saham yang dibelinya tadi. Maka secara sederhana, saham ini adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan, dan saham ini bentuknya itu seperti lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut. Itu adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat tersebut. Jadi mengenai saham atau investasi ya. Jadi investasi ini bukan menolong tetapi dialog yang menimbulkan hubungan timbal balik saat perusahaan itu memutuskan untuk menjual sahamnya itu di bursa efek. Maka sudah pasti ada modal yang tengah disuntikan agar roda industri itu bisa berjalan dengan baik. Industri yang diharapkan dapat berkembang sehingga menghasilkan laba. Itulah mengapa investasi itu penting untuk semua pihak, tidak hanya kepada investor secara individual. Nah, melalui investasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan peralatan usaha, menambahkan karyawan, dan melakukan ekspansi pada usahanya. Terus lapangan kerja itu bisa terbuka untuk mencari sumber daya yang unggul. Nah, perusahaan bisa tumbuh dengan baik sehingga mampu memberikan pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Saat perusahaan mampu menghasilkan pajak yang besar, maka target pertumbuhan negara itu bisa tercapai. Pemerintah itu bisa membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Nah, kabar baiknya lagi ya, di Indonesia ya, pasar modal Indonesia itu bergerak naik secara historis dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Nah, indeks harga saham gabungan ya atau IHSG itu memang bergerak fluktuatif, tetapi jika ditarik garis lurus maka indeks harga saham gabungan itu terus melaju ke arah yang positif. Bukan tanpa alasan hal ini bisa terjadi di Indonesia ya, karena Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Maka jumlah masyarakat yang penting dalam pengembangan tenaga kerja dengan segala kekayaan yang dimiliki Indonesia, banyak investor yang menjadikan negara ini sebagai investasi yang berpotensi melahirkan aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat membeli saham atau pasar modal untuk negara ya. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama bisa mengurangi pengangguran. Dengan modal yang bergulir ke perusahaan dan pemerintah, pembangunan akan dilakukan dan peluang menambah sumber daya itu akan terbuka lebar. Maka investasi yang kita lakukan itu akan membangun pabrik, infrastruktur, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan secara otomatis membuka banyak sekali lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Nah, dengan begitu, aktivitas produksi dapat berjalan dengan baik, didukung dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua apa? Memajukan negara dalam jangka panjang. Nah, jika investor domestik ini memiliki peran yang lebih besar, ya, perekonomian negara dalam jangka panjang itu bisa lebih terjamin. Nah, maka investor luar itu memang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Tetapi dalam jangka panjang, itu keuntungannya itu lebih besar akan mengalir ke negara asal investor tersebut. Jika investor domestik ini menyadari hal ini ya, seharusnya mengambil peran besar di negara tersendiri, di negaranya sendiri. Tidak lagi jadi masalah karena dalam jangka panjang investasi itu bisa menghasilkan buah yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Kenapa? Karena pendapatan nasional ini merupakan cerminan pertumbuhan ekonomi negara yang paling dihitung melalui 4 komponen utama. Yang pertama adanya investasi, yang kedua pengeluaran pemerintah, dan total bersih ekspor dan pengurangan impor.
Nah, secara investasi yang memiliki hubungan erat dengan PDB suatu negara. Jika investasi ini terhadap sebuah negara turun, maka PDB-nya itu juga akan turun. Maka sebaliknya, jika investasi itu mengalir deras atau naik, maka PDB negara tersebut akan memunculkan hasil yang bagus juga. Terus manfaatnya itu apa lagi? Jadi bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu yang didapat dari pasar modal itu ya berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal itu bisa masuk ke kas negara dan dicatat sebagai pemasukan, dan juga membantu menjalankan roda perekonomian sebuah negara. Nah, dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal itu, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya menjadi lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam perbandingan lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya dan semakin banyak jumlahnya, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, yang artinya membuka lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat, dan juga bisa menarik investor asing ke dalam negeri. Nah, jika pasar modal ini dikelola dengan baik ya, maka investor asing itu akan tertarik untuk menanamkan modalnya itu di negara Indonesia misalnya. Apa keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, salah satu manfaat utama saham itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen jangka panjang atau jangka pendek. Nah, bagi investor yang memanfaatkan sahamnya itu sebagai investasi jangka pendek, itu biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Hal tersebut tentu berbeda ya dengan mereka yang menggunakan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, karena mereka akan lebih rutin membeli ataupun menabung uangnya itu untuk membeli saham. Nah, maka terdapat dua keuntungan ya yang bisa didapatkan oleh investor yang melakukan investasi saham. Yang pertama adalahnya capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain ini adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Yang kedua ada yang namanya dividen. Dividen ini apa? Dividen ini adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian tunai dari suatu emiten. Nah, dividen ini adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Mungkin untuk manfaatnya itu yang bisa saya jelaskan. Sedikit tambahan lagi ya mengenai instrumen pasar modal. Jadi instrumen pasar modal ini yang diperdagangkan di Indonesia ya ada 4. Yang pertama ada saham yang sudah saya jelaskan tadi yang di atas, yang pertama tadi. Yang kedua ada reksadana. Nah, reksadana ini apa? Reksadana ini adalah saham atau instrumen populer lainnya yang berbeda dengan saham. Nah, di reksadana ini kita itu dipercayakan sebagai manajer investasi untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, tentunya manajer investasi yang kita pilih ini haruslah sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan ya, sehingga dijamin kepercayaannya. Yang ketiga ada yang namanya obligasi. Nah, obligasi ini apa? Obligasi ini adalah surat hutang. Sederhananya ya, obligasi ini merupakan surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Nah, keuntungan yang didapat dari investasi obligasi itu adalah kupon yang terbagi dari kupon fixed dan floating. Dan yang terakhir adalah yang namanya derivatif. Nah, derivatif ini adalah suatu surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Nah, ketimbang ketiga instrumen pasar modal sebelumnya, derivatif ini termasuk yang kurang populer sekali di masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai manfaat-manfaat membeli saham atau investasi pasar modal untuk sebuah negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.